Halo sahabat YouTube, kembali lagi ke YouTube channel Romo Komang PR. Sesuai judulnya, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri dulu, keliling dunia untuk membahas tradisi-tradisi unik. Setiap negara ternyata memiliki ciri khasnya sendiri loh. Jodoh merupakan perkara yang sangat rumit. Mungkin hampir semua orang setuju dengan pendapat ini. Dari zaman kuno hingga era digital, sulitnya menemukan pasangan hidup menjadi masalah bagi banyak orang. Ditambah kesibukan yang menyita waktu dan kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi, jumlah pria dan wanita lajang di tiap negara pun terus bertambah. Rendahnya jumlah pernikahan bahkan sudah menjadi masalah sosial di negara Cina dan juga Jepang. Tetapi sebenarnya jomblo bukan masalah sosial yang baru. Sejak berabad-abad lalu, kesulitan dalam mencari jodoh sudah bikin pusing nenek moyang kita. Seringnya malah dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Karena itulah, berkembang berbagai tradisi yang bertujuan untuk membantu si lajang agar enteng jodoh. Ada juga tradisi untuk mempermalukan mereka yang tak kunjung berumah tangga. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Disiram bubuk kayu manis di Denmark. Denmark punya tradisi unik yang berkaitan dengan jomblo. Mereka yang masih melajang, tak punya pasangan saat usia menginjak 25 tahun, akan disiram bubuk kayu manis beramai-ramai. Tradisi ini mirip-miriplah dengan tradisi lempar telur dan tepung yang dilakukan para pelajar Indonesia saat teman mereka berulang tahun. Tapi jika sampai usia 30 tahun masih melajang, akan mendapatkan nasib lebih sial lagi, yaitu disiram dengan bubuk lada. Ternyata tradisi ini sudah berumur ratusan tahun, berkaitan erat dengan para saudagar rempah yang identik dengan status di jagat tua. Mereka terlalu sering bepergian untuk urusan dagang, sehingga tak ada waktu untuk mencari jodoh. 2. Gokon di Jepang. Gokon merupakan kepanjangan dari Godo Konpa yang secara harfiah berarti kumpul-kumpul campuran. Ini merupakan ajang gaul sekaligus mencari jodoh yang sangat umum dilakukan oleh muda-mudi Jepang. Bentuknya seperti kencan buta yang dikemas dalam pesta minum-minum ataupun karaoke. Biasanya sekumpulan gadis muda akan bertemu dengan para pria yang semuanya masih lajang. Sepanjang malam mereka mencoba saling mengenal dan kemungkinan untuk menjalin kedekatan yang lebih jauh. Sayangnya, Gokon bisa menjadi kedok untuk pelecehan seksual. Tak jarang para pria yang menggunakan cara ini untuk memanfaatkan gadis muda. Menurut survei terhadap 300 wanita, sebagian besar mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan saat gokon. Biasanya wanita-wanita ini dipaksa minum terlalu banyak agar para pria yang hadir leluasa melakukan tindakan tak pantas kepada mereka. Kasian ya para jomblo-jomblo ini, sudah sial tertimpa sial lagi. 3. Black Day di Korea Selatan. Bisa dikatakan Black Day merupakan hari raya kaum jomblo di Korea Selatan. Dirayakan tepat pada tanggal 14 April, 2 bulan setelah Valentine's Day dan sebulan setelah White Day. Pada hari ini, mereka yang tak punya pasangan dan tak mendapatkan hadiah saat Valentine dan White Day akan merayakan kesialan mereka dengan pesta. Para jomblo ini memakai baju serba hitam dan menyantap makanan yang berwarna hitam pekat pula, biasanya jajangmyeon, mie pasta kedelai hitam yang bercita rasa agak pahit. Sambil makan dan minum-minum, mereka bebas mengeluhkan kehidupan asmara yang payah sampai hari berganti. 4. Guanggunji di Cina. Kalau Korea Selatan punya Black Day, di Cina ada Guanggunji atau Hari Lajang. Secara harfiah, Guanggunji berarti Hari Raya Ranting Telanjang. Ranting Telanjang adalah sebutan untuk para perjaka tua di Cina. Tetapi tak hanya para pria yang merayakannya. Guanggunji dirayakan setiap tanggal 11 November oleh semua warga Cina yang masih belum beruntung dalam persoalan asmara. Tanggal 11 November dipilih karena menggunakan 4 angka 1, menyerupai orang yang sendirian. Guanggunji dilaksanakan dengan membelanjakan diri sendiri, jadi mereka akan beli apapun yang mereka mau untuk diri mereka sendiri. Tradisi Guanggunji pertama kali dirayakan oleh para mahasiswa di Universitas Nanjing pada tahun 1993. Tradisi ini kemudian mereka bawa sampai lulus dan akhirnya populer hingga ke seluruh Cina. Belakangan, Guanggunji dimanfaatkan oleh industri e-commerce dan berkembang menjadi hari belanja online terbesar di dunia. 5. Festival Mempelai di Bulgaria. Para pemuda dan pemudi keturunan Rom atau Gypsy di Bulgaria yang masih lajang mencari jodoh lewat festival mempelai yang dilangsungkan di Stara Zagora 4 kali dalam setahun. Di sini para pemuda Rom dari komunitas Kalaidzi, keturunan imigran kelas pekerja yang mencari nafkah sebagai pengrajin tembaga bertemu, berdansa, dan mencoba untuk saling memikat. Kadang ditemani oleh orang tua masing-masing. Tujuan utama mereka adalah mencari calon suami dan juga istri.
Biaya pernikahan dan pengaturan finansial setelah menikah juga bisa dibahas lagi berkenalan. Pasalnya, Kalaitsi merupakan warga dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Bagi mereka, pernikahan yang baik tak cukup hanya dilandasi cinta. Mendapatkan jodoh dengan harga yang pantas juga hal yang sangat penting. Nah, sekian dulu guys untuk tradisi dan hari istimewa yang didedikasikan khusus untuk para jomblo. Gimana menurut kalian? Tertarikkah kalian untuk mengikuti tradisi itu? Sebelum berakhir, ada baiknya kalian like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Teman-teman kalian harus tahu juga fakta unik ini ya. Komen juga keunikan-keunikan daerah kalian yang harus Romo bahas di video selanjutnya. Kekayaan budaya daerah kita masing-masing harus dibanggakan ya. Dan jangan lupa subscribe channel Romo Komang PR sebagai support kalian untuk Romo, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.